Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian bab ke-34 masih dalam masalah sholat. Yaitu ancaman tidak menyempurnakan ruku, sujud, dan menegakkan tulang punggung di antara keduanya. Dalam kurung, tumaknina, tadi sudah kita jelaskan ketenangan. Dan keterangan tentang khusyuk. Hadits pertama dalam bab kita ini, nomor 522 dari awal kita belajar, di sebelahnya ada angka 1 hadis pertama, titik 2 sahih. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, La tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Salat seseorang tidak sah sehingga dia menegakkan punggungnya dalam kurung tumaknina dalam ruku' dan sujud. Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan lafaz hadis ini adalah lafaz milik beliau, milik Abu Daud. At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban juga menyebutkan hadits ini dan diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, Ad-Darul Qutni, Al-Baihaqi, dan keduanya berkata sanadnya sahih lagi pasti. At-Tirmidzi berkata hadits ini hasan sahih. Hadits ini teman-teman mirip dengan apa tadi yang sudah sedikit saya berikan kronologisnya. Ya. Bagaimana kita punya kewajiban tumaknina, tenang, konsentrasi. Ingat, setiap gerakan dan setiap ucapan dalam sholat bernilai pahala. Syaitan akan berusaha mengurangi kadar pahala itu dari Anda. Tidak bisa Anda berdalih mengatakan, syaitannya kuat nih. Dari mana syaitannya kuat? Anda lihat syaitannya. Syaitan menyekik leher Anda kalau Anda tidak ikutin dia. Kalau Anda khusyuk dalam sholat. Tidak. Dia hanya membisikkan. Tugas kita hanya menolak. Selesai. Makanya Allah SWT mengatakan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lemah, mereka nggak bisa buat apa-apa. Sekarang Anda mau sholat asar sebentar misalnya ke masjid. Begitu azan Anda mau ke masjid. Syaitan akan bisikin tuh. Nggak usah sholat di rumah aja, sholat di kantor aja. Nggak, saya mau ke masjid, lalu Anda pergi. Syaitan bisa buat apa? Cekik Anda, tahan kaki Anda. Dia menjelma jadi sosok yang menakutkan sehingga Anda harus lari. Nggak ada sama sekali. Anda tetap ke masjid, dia tidak bisa buat apa-apa. Dia hanya coba. Kalau orang yang sudah mengerjakan sebuah ibadah, sedang mengerjakan, dia akan berusaha saja mengurangi kadar pahalanya. Itu pun kalau Anda tolak lagi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusyuk, konsentrasi, tumaknina dalam sholat supaya menerima pahala yang lengkap. Dan Anda juga hadirkan pikiran hati Anda. Anda latih, terbiasa. Orang kalau melatih diri biasa, khusyuk dengan sendirinya kok. Tentu juga ada sisi yang lain adalah Anda berusaha menjauhi semua dosa. Anda punya dosa, Anda beristighfar kepada Allah. Karena salah satu sebab tidak khusyuknya seseorang dalam sholat. Tapi itu bisa kita lakukan. Selalu bayangkan teman-teman sekalian, rugi kalau sampai syaitan kita berikan kesempatan untuk membuat kita mengkhayal kunci yang hilang, janjian sama teman, hitung transaksi jual beli. Kenapa enggak setelah sholat saja? Gitu kan? Jangan ini dibiarkan terus-menerus. Bahkan dalam hadis yang baru kita baca, sangat tegas sabda Nabi SAW. Orang yang tidak tumaknina, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Belum selesai bacaan, sudah ruku, sudah i'tidal, belum selesai, sudah sujud. Buru-buru. Bahkan ada orang baru kesentuh dahinya sedikit langsung diangkat dari sujud. Ini aneh sekali. Kenapa dia lakukan ini? Apa yang dia kejar? Sholat dengan konsentrasi aja teman-teman sekalian. Yang nanti merupakan ada balasan sempurna pahala ya. Dalam konsentrasi sholat itu. Itu tidak mengambil waktu yang lama. Coba Anda praktikin. Tenang aja. Nggak ada bedanya. Bedanya tipis sekali. Cuma hitungan detik atau menit saja. Antara sholat yang buru-buru dengan sholat yang konsentrasi. Itu nggak diterima, ini diterima. Ingat sabda Nabi SAW. La tujzi. Tidak akan diberikan balasan pahala atau tidak diterima. Sholatul rajuli hatta yuqima dhahrahu. Sampai dia betul-betul tenang dalam ruku dan sujudnya. Ya. Ini kenapa dijadikan patokan ruku sama sujud? Karena ini gerakan yang biasanya orang lalaikan. Allah Akbar sampai Allah Alhamdulillah. Allah Akbar langsung sujud lagi. Habis sujud baru sujud sedikit, Allah Akbar langsung. Apa yang dikejar ini?
Bahkan ada orang subhanallah berdalih mengatakan ini nggak apa-apa. Sholat ini ya tidak menyalahi syarat-syarat sholat. Ini aneh betul ini. Entah orang-orang ini baca nggak buku-buku fikih gitu. Ini kewajiban teman-teman sekalian, bukan pilihan. Bahkan tumaknina dalam sholat ini bisa dikatakan kewajiban semua mazhab sepakati masalah itu. Bukan pilihan ini. Bahkan dikenal di masa Nabi SAW dengan musi'us sholah. Ada orang yang sholatnya buruk. Karena begitu buru-buru Nabi SAW suruh urangi sholatnya. Kemudian dia ulangi, begitu lagi. Kembali lagi kepada Nabi SAW, dia datang kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Dia suruh ulangi terus. Dianggap tidak sah sholat itu. Rugi kan? Rugi energi, rugi waktu. Ya. Ini harus difikirkan baik-baik dan ini bab kita. Kita pindah ke hadis yang kedua dalam bab ini dan urutan 523 dari awal kita belajar dengan sanad sahih dari Abdurrahman bin Shibil. Dia berkata radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurabi wa iftirashis sab'i wa an yuwattina ar-rajulu al-makana fil masjid kama yuwattina al-ba'ir." Rasulullah SAW melarang dalam kurung gerakan sholat seperti patokan gagak. Ada putung nomor 533 di bawah, maksudnya adalah sujud yang ringan di mana dia tidak meletakkan kepalanya kecuali seperti gagak meletakkan paruhnya untuk mematuk makanan. Ya. Rasulullah SAW melarang gerakan sholat seperti patokan gagak, menjulurkan lengan di tanah seperti binatang buas. Dan seorang laki-laki memilih satu tempat terus-menerus di masjid sebagaimana unta memilih tempat menderumnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua. Hadits ini berisikan 3 hal. Ya. Peringatan dari Nabi SAW. Dan ini larangan beliau. Yang pertama adalah larangan sujud atau gerakan sholat secara umum seperti gagak mematok makanannya. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Yang tadi kita kasih gambar. Dilarang mutlak oleh Nabi SAW. Tinggalkan kebiasaan buruk ini teman-teman sekalian. Rugi waktu, rugi energi. Baik kalau cuma sampai situ, khawatirnya malah berdosa. Karena Anda melanggar larangan Nabi SAW. Sebagai imam, sebagai makmum, apa yang Anda kejar? Apa sih yang dikejar itu? Tenang aja, tenang. Jadi imam tenang, jadi makmum tenang. Tidak harus bacaan panjang sekali kok. Kalau orang lagi mau khusyuk dalam sholat. Bacaan pendek pun yang penting tenang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pelan, satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tenang. Amin. Baca surah. Ruku. Allahu Akbar. Tenang. 2 detik aja. 1, 2. Itu yang begitu. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Biasakan itu. Sami Allahu liman hamidah. Imam bilang begitu. Sudah, baru Anda bangun. Rabbana lakal hamd. Seperti saya sudah gambarkan tadi. Sampai salam. Apa yang dikejar teman-teman sekalian? Berhenti dari kebiasaan buruk buru-buru. Dilarang oleh baginda Nabi SAW. Guru dan kiai kita semuanya. Ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kepada kita ibadah terbaik. Satu-satunya ibadah yang Allah menyuruh utusannya Muhammad SAW menerimanya di langit. Salat.
Yang lain puasa, zakat, haji, jihad, dan yang lain semuanya di bumi diterimanya. Jibril alaihissalam yang datang. Ini diundang khusus Nabi SAW naik ke langit, melihat keajaiban kerajaan langit, diperlihatkan tentang jenis-jenis siksaan kubur, diperlihatkan surga dan neraka, bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul di langit sana, menerima perintah 5 waktu sholat. Diajarkan kepada kita, ini loh ibadah terbaikmu. Bahkan kata Nabi SAW di awal-awal kita belajar kitab sholat ini ada hadis yang mengatakan awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lain. Selamat orang itu. Dan kalau dia buruk maka akan merusak yang lainnya. Berilah nilai sholat Anda teman-teman sekalian. Beri nilai dia. Dia penyelamat Anda. Dia komunikasi Anda dengan Sang Pencipta Allah. Berikan haknya. Ini larangan pertama dalam hadis. Nabi SAW melarang gerakan sholat seperti patokan gagak. Yang kedua, melarang menjulurkan lengan di tanah seperti binatang buas. Anda kalau lagi sujud, ya, dilarang meletakkan siku ini ke tanah. Anda lihat bagaimana kalau binatang-binatang buas lagi duduk, ya, itu dia meletakkan sikunya, ya, di tanah. Kita dianjurkan sujud, ya, di dalam banyak riwayat meletakkan jarak antara telapak tangan dengan tulang rusuk, siku dengan tulang rusuk, ya. Jadi kita letakkan, jadi kalau misalnya kita turun sujud, Allahu Akbar, ini kita letakkan telapak tangan yang kira-kira kita legah untuk bernafas nanti. Kemudian siku juga dibuka sedikit. Kalau Anda lagi sholat sendiri dibuka lebih lebar nggak masalah. Kalau lagi sholat berjamaah Anda letakkan, jangan sampai dia mengepit ke tulang rusuk. Atau ini kecuali darurat sekali memang kalau padat sekali, ya. Yang penting jangan sampai meletakkan siku di tanah. Ya. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Sujud gerakan mulia. Apa kata Nabi SAW? Akrabu abdu ila rabbih bahwa sajid. Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya. Fa'aktsuru fihi doa, maka perbanyak doa. Ini gerakan paling mulia. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Jangan seperti binatang buas. Larangan yang ketiga, yaitu seorang laki-laki memilih satu tempat terus-menerus di masjid sebagaimana unta memilih tempat mendurumnya. Artinya variasikan. Sebentar di sebelah sana, sebentar di sebelah sini, sebentar di tengah. Ya. Jadi bukan selama 20 tahun di situ aja tempatnya dia sholat. Dia pindah-pindah. Supaya ada variasi. Saksi-saksi pada hari kiamat banyak buat dia. Atau kalau dia terbiasa sholat wajib di sebuah tempat, karena memang tempat itu dia rasa nyaman buat dia, pada saat dia sholat sunnah dia pindah. Pada tidak berbeda antara sholat wajib dengan sholat sunnahnya. Nah, banyak orang di situ sholat wajib, di situ sholat sunnah, sholat qabliyah di situ, sholat wajib di situ, sholat ba'diyah juga di situ. Kenapa nggak coba pindah? Karena ada hadis menjelaskan masalah itu. Tempat yang kita sholat itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis yang ketiga teman-teman sekalian, dengan sanad hasan di ghairihi, atau dia menjadi hasan karena dikuatkan riwayat-riwayat lain. Urutan 524 dari awal kita belajar dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi sarikatan alladhi yasriku min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha aw qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Orang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari salatnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Rasulullah SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula sujudnya. Atau beliau bersabda, tidak menegakkan tulang punggungnya, dalam kurung tumaknina, dalam rukuk dan sujud. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tabarani, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dan Al-Hakim. Juga dia mengatakan sanadnya sahih. Hadis ini sekali lagi berbicara tentang masalah kewajiban khusyuk, konsentrasi, tumaknina, tenang. Sampai Nabi SAW menggambarkan orang yang tidak khusyuk dalam sholat,
Tadi mirip dengan hadis sebelumnya, seperti gagak yang mematuk makanannya, kemudian mengangkat kepalanya, ya, dengan pencuri. Pencuri. Semua jenis pencurian buruk. Nggak ada pencuri baik. Anda tidak usah terpengaruh, terinspirasi dengan film-film barat mengatakan dulu Robin Hood itu hidupnya mencuri demi untuk memberikan kepada masyarakat. Tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada. Pencurian semuanya tidak baik. Selesai. Makanya dalam Islam dipotong tangannya. Tidak ada ceritanya. Anda perhatikan di sini, kata Nabi SAW, aswa'un nasi sarikatan alladhi yasriku min salatihi. Orang yang paling buruk pencuriannya. Berarti kalah walaupun mencuri barang orang ini masih lebih kalah dengan ini. Saking beratnya pelanggaran ini. Adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Harusnya dia kasih haknya ruku. Allah Akbar. Sami Allah Alhamdulillah. Langsung. Sujud Allah Akbar. Allah Akbar. Langsung bangun lagi. Ini pencuri namanya. Digambarkan oleh Nabi SAW pencuri. Dan ini pencuri terburuk. Mengalahkan curian semua yang lainnya. Aswa'un nasi sarika. Orang yang paling buruk pencuriannya. Maka para sahabat bertanya, bingung. Apa memang dalam sholat ada orang mencuri? Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholati? Bagaimana ya Rasulullah, dia bisa mencuri dari sholatnya? Maka Nabi SAW menggambarkan, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak memberikan haknya, tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Harusnya dia harus kasih hak, dia kayak orang mencuri. Langsung. Bagaimana orang mencuri itu supaya tidak ketahuan, buru-buru kan? Nah seperti itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa yang mau dikejar? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Apa yang Anda kejar ini? Saya bingung dengan orang-orang yang buat sholat seperti ini. Rugi teman-teman sekalian. Kami hanya bisa teriak-teriak seperti ini untuk menyampaikan kepada Anda supaya Anda sadari. Rugi sekali itu. Sia-sia waktu, energi. Baik saya katakan tadi kalau tidak dihitung dosa lagi. Dalam riwayat lain beliau mengatakan tidak menegakkan tulang punggungnya atau tumaknya dalam ruku dan sujud. Tidak tenang. Allahu Akbar. Bahkan Nabi SAW dikatakan kalau ruku itu punggung beliau kalau diletakkan wadah air tidak tumpah. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW mengatakan ju'ila qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan penyejuk mataku di salat. Salat mahal itu. Dan Nabi SAW ingatkan di akhir hidup beliau, salat, jaga itu, jaga. Bukan cuma sekedar jaga waktunya, tidak. Jaga kehusyuannya, jaga gerakannya, bacaannya, jaga. Inilah sebabnya kita pelajari bab-bab seperti ini teman-teman sekalian. Semoga ini Allah sampaikan kepada seluruh umat Islam. Agar kami bisa dapat pahalanya dan Allah juga memudahkan kami pertama mengamalkan dan juga memudahkan Anda untuk mengamalkan teman-teman. Ini penting. Ini penyelamat kita ini. Hadis selanjutnya hadis nomor 4 dalam bab kita, Hasan di ghairihi, sama tadi, Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Nomor 525 dari awal kita belajar, dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, atau dia berkata Rasulullah SAW bersabda, asrakun nasi alladhi yasriku salatahu. Qila ya Rasulullah, kaifa yasriku salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Pencuri terburuk adalah yang mencuri solatnya. Dia curi solatnya sendiri. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri solatnya? Maka beliau SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dan ketahuilah, orang yang paling kikir adalah yang kikir mengucapkan salam. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam ketiga mu'jamnya. Dengan sanad yang baik. Satu lagi hadis dari Nabi SAW yang luar biasa. Ya, yang mengingatkan kepada kita tentang hati-hati dari sholat yang tidak diikuti dengan tumaknina dan konsentrasi. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, dianggap dia pencuri. Ya. Bahkan pencuri terburuk. Di sini dikatakan aswa'un nasi alladhi yasriku salatah. Ya, pencuri terburuk adalah yang mencuri sholatnya. Tadi sudah kita kasih gambaran ya. Bagaimana dia buru-buru dalam gerakan sholatnya. Kemudian tambahan daripada
faedah hadis yang bisa kita ambil, yaitu kata Nabi SAW, dan orang yang paling kikir adalah yang kikir mengucapkan salam. Nah, ini tambahan informasi yang luar biasa dari Nabi SAW. Jangan pernah bakhil, pelit dalam mengucapkan salam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah. Dan semoga rahmat Allah selalu ada untukmu. Karunia, rezeki. Wabarakatuh. Dan semoga keberkahan selalu ada. Kenapa akhi? Kenapa telepon istri atau WA nggak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kenapa ukhti telepon WA suami tidak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Akhi, kenapa pada saat hubungin orang tuamu, teman-temanmu, orang di sekitarmu, kenal atau tidak kenal, tidak ucapkan salam? Kenapa? Kenapa tidak doakan mereka kebaikan? Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersama anda. Warahmatullah, semoga rezeki Allah melimpah pada anda. Wabarakatuh, dan semoga berkah. Dan kenapa anda tidak jawab kalau dengarkan salam? Waalaikumsalam, semoga untukmu juga keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah, rahmat Allah selalu datang kepadamu. Rezeki melimpah. Wabarakatuh, dan semoga berkah, semoga cukup apa yang Allah berikan. Bahagianya teman-teman kalau suami istri dalam sehari ngobrol 5 kali, ucapin salam. Apa susahnya masuk rumah ucapin salam? Bukankah Nabi SAW mengatakan siapa yang mau masuk rumahnya mengucapkan salam? Syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, nggak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam menjadi tameng, syaitan nggak bisa masuk. Apalagi anda saling mendoakan suami istri. Saya kadang-kadang heran orang, halo, ya tolong ini ya. Kenapa nggak Assalamualaikum? Kadang-kadang ada ikhwah di sebelah saya langsung mengatakan, akhi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya apa? Di sini Nabi SAW vonis ini orang yang paling kikir. Gak mau salam. Berapa lama sih dan berapa banyak energi yang diambil dengan doa salam ini. Sampai kita sudah pelajari, ya, kalau anda masih ingat bagaimana di bab sebelum ini ya. Kalau orang-orang Yahudi sangat cemburu dengan 2 hal. Pengucapan amin kita di belakang imam dan salam di antara kita. Cemburu sekali karena mereka tahu maknanya itu. Kenapa anda tidak pelajari itu teman-teman? Apa susahnya ngetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apa susahnya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau sudah selesai sholat duha, sudah selesai zikir paginya, sudah selesai ibadahnya, beliau keluar khusus dari rumahnya ke ujung jalan, ya, kemudian kembali lagi hanya untuk ucapin salam ke orang-orang. Saking tahunya ini pahalanya besar. Dalam sebuah riwayat pernah ada sahabat masuk dalam majelis Nabi SAW lalu dia mengatakan Assalamualaikum. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan lahu 10. Orang ini dapat 10 pahala. 10. Cuma Assalamualaikum. Selain makna doanya yang bagus sekali tadi, keselamatan dunia akhirat. Lalu Nabi mengatakan lahu 10. Orang yang dapat 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Tambah warahmatullah. Dia duduk kata Nabi SAW, lahu 20. Orang ini dapat 20 pahala. Cuma dengan tambah warahmatullah. Datang orang ketiga mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan lahu 30. Orang yang dapat 30 pahala. 30 pahala. Kalau 10 orang kita ucapin salam, lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab juga sama. Warahmatullahi wabarakatuh juga sama. Dapat juga 30. Kalau 10 orang, anda dapat 300 pahala. Berapa banyak anda dapatkan kalau 300 pahala sehari? 10 kali saja anda salam sehari. Mau masuk rumah, salam sama istri, salam sama suami, salam sama anak, salam sama orang tua, salam sama teman-teman. 10 aja, ini 10 sedikit sekali. Kalau 10 aja kita salam sehari, kita dapat 300 pahala. Kalau kali sebulan teman-teman sekalian. Sehari 300 pahala. Kalau kali 10 hari 3000 pahala. Kali 1 bulan, ya, itu berarti 9.000 pahala dari salam saja. Kenapa nggak salam? Bakhil. Ini kata Nabi SAW, pelit. La hawla wa la quwata illa billah. Bahkan kita dianjurkan dalam Islam mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak kenal pun. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim ditanya kepada Nabi SAW, ayu islamin khair. Amalan apa yang paling baik dalam Islam ya Rasulullah setelah kewajiban yang sunnah? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am.
Beri makan orang, traktir orang. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Ya.